Juru bicara PDI Perjuangan Guntur Romli belak-belakan mengungkap bukti video skandal yang melibatkan petinggi negara dan elit politik di tanah air. Hal ini diakui akan dibuka oleh Hasto Kristianto sebagai bentuk perlawanan terhadap tuduhan kriminalisasi yang dialami Sekjen PDIP tersebut terkait kasus Harun Masiku. Dikutip dari Kompas.com, Guntur Romli menegaskan bahwa salah satu video yang dimilikinya adalah upaya kriminalisasi terhadap mantan calon presiden Anies Baswedan melalui kasus korupsi. Guntur Romli menegaskan bahwa informasi yang dimilikinya akurat, mengingat Hasto Kristianto berada di lingkar kekuasaan pemerintahan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Selain itu, ada pula video yang menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan oleh petinggi lembaga penegak hukum untuk menutupi masalah anggota keluarganya. Guntur mengklaim bahwa skandal yang akan diungkap Hasto lebih bombastis dibandingkan dengan kasus Watergate di Amerika Serikat. Ia juga menambahkan bahwa Hasto mengetahui secara detail rahasia Jokowi karena telah mendukungnya selama 23 tahun di PDI Perjuangan. Bang Noel tadi sebelumnya di Zoom Bang Gunrom sudah menyatakan sejumlah kasus-kasus nih yang sepertinya inilah yang akan di-spill nanti dalam video-video ancaman tersebut yang dibuat oleh Pak Hasto. Bagaimana menanggapi kasus-kasus yang disebutkan tadi? Apakah memang Anda tahu atau punya informasi terkait dengan hal-hal yang disebutkan oleh Gunrom? Pertama, saya tidak tahu. Kedua, saya yakin itu gertak sambal lah. Gertak sambal yang nggak mungkin berani dilakukan. Kedua, pasti tidak ada juga. Bagaimana ketika orang korupsi divideoin? Kayak bikin sandiwara kan, kayak bikin sinetron. Mungkin Pak Hasto yang mengungkapkan. Pak Hasto di video, kemudian dia menunjukkan bukti-buktinya. Nih, berani bertaruh saya di sini nih. Saya yakin 1.000.000% dia tidak akan berani melakukannya. Cuman dia kan shock doang, kaget, tersangka, nggak bisa tidur nih. 1.000.000% juga saya yakin nih bahwa Hasto tidak bisa tidur. Dia bikin orkestrasi lah, dia seperti Bung Karno yang berjuang keadilan. Dia bukan bercerita tentang Bung Karno. Kalau Bung Karno bicara tentang kemerdekaan Republik ini, tapi dia sebagai hari ini orang yang Bung Parno. Bung Parno dia, ya Parno ya, apa aja gitu. Itu. Jadi Bung Hasto ini bisa saya mandatkan sebagai Bung Parno nasional. Ya kan? Karena Parno karena dia nggak bisa tidur, sakit perut. Kalau kita kan senyum-senyum aja Mas Hasto. Udah, saya itu kan problem hukumnya sudah. Jangan ngomong lagi kriminalisasi dan sebagainya. Jangan bangun-bangun narasi malah menyesatkan dirinya dan partainya. Ini partai besar, partai ideologis, gitu. Gak mungkin hal-hal yang ideologis menjadi sesuatu yang seakan-akan menjadi rendah, gitu loh. Karena perbuatan personal, gitu loh. Kemudian itu ada institusi, ada ikatan melekat di dirinya terkait dia sebagai sekjen partai. Itu persoalan belakang. Banyak juga tuh orang ketua umum partai. Berapa ketua umum partai itu yang ditangkap sama KPK? Biasa aja tuh. Semua juga dulu bertakwa, siapapun yang ditersangkakan tadi kepolisian, di KPK, pasti kami akan bongkar. Pas pakai baju oranye sakit perut tuh, diem. Lihat aja nanti, 1.000.000% saya sampaikan di sini. Gak berani Hasto ngakuinnya. Bang Guntur Romli, gimana nih kemudian tanggapannya? Ini kemudian dibilang Bung Parno malah katanya. Jadi apa ini adalah upaya untuk menghambat kasusnya saja agar tidak berjalan begitu atau bagaimana? Ya, kalau Bung Noel tidak percaya itu ya dimaklumi. Karena video itu akan mengancam mantan bosnya. Kita lihat aja nanti. Kalau disampaikan tadi ya soal Bung Karno, ingat ada perkataan Bung Karno yang sangat terkenal bahwa perjuangan kalian itu lebih berat kalau aku menghadapi penjajah, tapi kalau kalian menghadapi bangsa sendiri. Artinya apa? Ada bangsa dari kita yang menggunakan cara-cara penjajah, melakukan kriminalisasi, ya, melakukan serangan politik untuk membunuh karakter. Ini kan khas penjajah. Jadi itu yang harus kita ingat ya. Ketika Mas Hasto mengutip Bung Karno itu bukan ingin menyamakan dirinya dengan Bung Karno, bukan. Tapi beliau mengaku sebagai murid dari Bung Karno, spirit perlawanan, spirit tidak pernah tunduk ya.
Dan ada buku yang dipegang oleh Bung Hasto waktu itu soal Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat, itu karangan ditulis oleh Cindy Adam. Bab 9 itu kan terkait bagaimana Bung Karno masuk penjara karena aktivitas politik ya, tapi dipakai dengan kasus hukum untuk menjebloskannya kepada penjara, dan suasana kebatinan itulah yang saat ini dihadapi oleh Hasto Kristianto. Tapi sekali lagi kasus ini benar-benar akan membuka publik terkait soal pemberantasan korupsi. Kenapa Hasto Kristianto Sekjen PDI Perjuangan itu dikriminalisasi dengan tidak adanya kerugian negara di situ, tidak ada bukti-bukti hukum yang kuat tapi dikriminalisasi. Baik, Tapi mengapa kasus-kasus korupsi yang melibatkan petinggi-petinggi negara yang kerugiannya triliunan miliaran malah ditutup-tutupi? Baik. Begitu, Mbak. Baik. Mohon izin ke Bang Gun Romli, mohon izin semuanya karena durasi sudah habis. Jadi nanti kita